Barito Renewable Energy, perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 919 triliun rupiah, luar biasa. Apakah sahamnya menarik untuk dibeli? Mari kita bahas. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Barito Renewable ya. Saham yang sekarang lagi banyak diperbincangkan karena sudah naik lumayan tinggi ya dalam 1 bulan terakhir. Dalam 1 tahun terakhir itu sudah naik lumayan tinggi ya, mencapai 100% nih. Tapi dalam 1 bulan terakhir sudah turun malah banyak sekali ya, 38. Mari kita lihat apakah sekarang itu adalah kesempatan yang bagus untuk membeli atau justru kita harus hati-hati dengan saham ini. Nah, pertama kita cek dulu situs resminya, yaitu di baritorenewables.co.id. Ini situs resminya ya, jadi dari situsnya sendiri dibilang bahwa Barito Renewables adalah perusahaan yang memproduksi energi yang terbarukan ya, khususnya di bidang panas bumi. Jadi ini perusahaan yang bersih, maksudnya bersih itu memproduksi energi yang bersih, yang tidak seperti kayak batu bara dan sebagainya ya, yang asalnya dari fosil, tapi kalau ini adalah dari panas bumi dan secara konsepsi bagus ya. Nah, selanjutnya langsung kita cek di sini menurut situs idnfinancials.com. Nah, untuk Barito sendiri sekarang diperdagangkan di harga 6.875 ya pada saat video ini dibuat. Dan kapitalisasi pasarnya itu loh nggak main-main, sampai 919 triliun. Wow, ini bahkan kapitalisasi pasar yang lebih besar daripada PT Telkom Indonesia yang kapitalisasi pasarnya itu sekitar 297 juta. Nah, ini menarik karena PT Barito Renewable ini sebenarnya baru saja IPO. Maksudnya itu belum lama ya, karena tanggal IPO-nya itu di tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sekitar baru 1 tahun yang lalu. Tapi kapitalisasi pasarnya sudah melampaui Telkom. Nah, saya biasa langsung agak hati-hati ya dengan saham-saham yang kenaikannya seperti ini dalam 1 tahun nih, sejak IPO tuh langsung naik seperti ini. Padahal itu dari price to earning-nya tuh masih kurang bagus ya. Nanti kita bahas ya, tapi kita urut dulu nih biar lebih jelas. Barito Renewables Energy Tbk atau disingkat BREN itu di kode sahamnya merupakan perusahaan industri sekaligus bagian dari grup Barito Pacific. Ini grup dari perusahaan yang sangat besar yang tugas utamanya atau fungsi dari perusahaan itu adalah untuk menyediakan energi yang bersih dan rendah emisi dengan mengoperasikan anak perusahaannya itu Star Geothermal Group ya. Jadi ini adalah holding di bawah holding lagi. Jadi Barito Renewable ini sendiri di bawah grup Barito Pacific, sedangkan bagian produksinya sendiri itu Barito Renewable itu masih mengoperasikan anak perusahaannya yaitu Star Geothermal Group. Sebenarnya ada beberapa lagi sini, kita cek sini ya. Nanti kita ketahuan ada 2 sebenarnya. Nah, ini afiliasi anak perusahaannya di Star Energy Group dan juga Barito Wind Energy. Jadi dia masih punya 2 anak perusahaan yang beroperasi. Jadi sebenarnya ini perusahaan yang sudah cukup besar ya. Nah, untuk IPO-nya di tanggal 9 Oktober sudah saya jelasin tadi ya. Nah, dividen nggak yakin sih. Ini mungkin baru saja. Ini kan 2023 nih. Ya, jadi masih belum bisa diharapkan kalau perusahaan ini membagikan dividen ya. Jangan beli perusahaan brand karena mengharapkan dividennya, karena price to earning-nya masih terlalu tinggi nih teman-teman, sampai 544 ya. Jadi ini adalah perusahaan yang dibeli untuk capital gain saja, bukan untuk dividen. Ini untuk manajemennya silahkan dibaca sendiri saja. Intinya orang-orangnya adalah full pebisnis ya. Saya belum melihat ada orang-orang politik di sini. Ini ada yang menarik yang saya ingin share kepada kalian agar lebih mengerti tentang pola saham ini nih. Jadi brand ini kan IPO-nya di tanggal 9 Oktober ya tadi ya. Tapi ada yang menarik di sini karena berdasarkan data keuangan, yaitu penghasilannya itu di kuartal ketiga
tahun 2023 itu alias sekitar pas baru saja IPO, itu mereka menuliskan bahwa penghasilannya itu 445 juta USD. Nah, ini pada saat IPO. Biasa ketika perusahaan itu akan IPO tuh mereka bisa seolah-olah itu memperbaiki akuntansi perusahaannya, jadi seolah-olah penghasilan itu tinggi ya, seperti ini. Nah, menarik juga di sini di Google Finance itu di kuartal ketiga tahun 2023 itu tidak ditulis ya, apakah Google tidak mempercayai keakuratan datanya, saya juga kurang tahu, tapi di sini kelihatannya di skip di Maret 2023, Juni 2023 dan langsung Desember, jadi tidak ada tertulis kuartal ketiga di tahun 2023 yang disajikan oleh brand ini. Nah, tapi berdasarkan data IDN Financial itu ada, yaitu 445 juta USD. Yang menarik, di kuartal keempat setelah IPO itu penghasilannya itu turun ya, revenue-nya itu dari 445 juta USD menjadi 149 juta USD. Ini sama ya dengan di sini juga kita sajikan di sini di kuartal keempat di 149 juta USD. Nih di kuartal pertama juga langsung turun nih dari 445 ya, satu kuartal menjadi 145 doang, dan ini juga sama juga dengan data di Google Finance, jadi saya asumsikan ini akurat ya. Dan di kuartal kedua itu menjadi 144 saja, di kuartal kedua di 144, jadi sama ya. Jadi setelah IPO yang penghasilan itu setinggi ini itu langsung anjlok menjadi hanya sekitar 149-an saja juta dolar ya. Jadi itu jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan pada saat IPO. Nah, anehnya meskipun nih penghasilannya tuh turun jauh ya dari saat IPO, tapi ternyata harga sahamnya tuh enggak. Harga sahamnya tuh dari saat IPO itu naik terus nih teman-teman. Meskipun tentu saja volatile ya. Nah, volatilenya juga aneh nih sebenarnya, karena untuk perusahaan dengan valuasi pasar sebanyak 919 triliun maksud saya, itu ini sangat volatile. Nah, kita bandingkan dengan Telkom saja nih. Telkom ini kan valuasi pasarnya sekitar 297 triliun rupiah. Nah, kita lihat nih, pergerakannya kan seperti ini. Jadi, meskipun turun, tapi dia pergerakannya tidak seliar brand seperti ini nih. Ini liar banget pergerakannya. Jadi, saya hati-hati dengan perusahaan-perusahaan dengan tipe seperti ini ya. Biasanya ada sesuatu yang bergerak di balik layar, kita nggak tahu, tapi selalu untuk saya lebih hati-hati. Nih, dalam 6 bulan dulu itu udah turun 13%, tapi dalam 1 bulan terakhir itu turun sampai 38%. Nih, bayangkan ya, untuk perusahaan dengan valuasi 919 triliun rupiah turun 38% itu berapa triliun valuasi pasar yang hilang dari brand ini nih teman-teman. Jadi harap kalian melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli saham ini ya. Oke, lanjut kita ke Google Finance. Saya sudah jelaskan bahwa price to earning-nya itu tinggi sekali sampai 544 kalinya. Ini perusahaan yang sangat high value. Untuk menjustifikasi price to earning setinggi ini, harusnya dia melakukan perbaikan atau membukukan laporan keuangan yang bagus ya, tapi laporan keuangannya ternyata justru malah flat seperti ini dan cenderung turun kalau dibandingkan dengan harga pada saat IPO. Untuk saya pribadi, saya kurang suka dengan saham dengan tipe seperti ini nih teman-teman. Oke. Untuk dividennya masih belum bisa diharapkan ya, karena ini baru saja 1 tahun, dan untuk price to earning seperti ini ya buat apa ngarepin dividen kan tidak terlalu signifikan. Jadi ini full perusahaan untuk yang dinikmati capital gain-nya. Kalau kita nikmati capital gain-nya, biasanya kan kita lihat price to earning-nya nih. Kalau rendah itu bagus, tapi ini untuk capital gain sekalipun price to earning-nya udah sampai 544. Jadi udah agak terlalu sih menurut saya. Nah, lanjut ke bawah sini. Untuk year on year itu ternyata juga sebenarnya sih di laporan keuangan positif ya, cuman kenaikannya itu tidak terlalu signifikan nih. Untuk laba bersihnya itu hanya naik 2% saja, marginnya juga hanya naik 6% saja. Menurut saya itu masih kurang bisa digunakan untuk menjustifikasi price to earning yang sebesar ini nih teman-teman. Untuk neracanya alias harta dan utangnya ya,
Kita lihat di sini. Ini agak menarik nih, karena asetnya tuh hanya 3,7 juta USD saja. Sebenarnya itu perusahaan untuk aset itu tidak terlalu gede untuk perusahaan ini, tapi valuasinya divaluasi seperti itu dengan tingkat pengembalian aset dan modalnya itu hanya 6,9% dan juga 9%. Itu kecil. Kalau menurut saya harusnya return on asset dan return on equity-nya tuh paling bagusnya di sekitar 10 lah, atau lebih dari 20% tuh malah semakin bagus. Tapi kalau ini masih di bawah 10%, itu menurut saya masih kurang bagus nih teman. Ini apalagi arus kasnya juga negatif ya perubahannya di bulan Juni 2024 alias kuartal kedua. Jadi secara laporan keuangan dan juga price to earning, Barito Renewable Energy ini menurut saya masih kurang bagus nih teman-teman. Makanya hati-hati, apalagi ini udah naik seperti ini dari 1 tahun terakhir. Dan biasanya untuk perusahaan yang laporan keuangannya kurang bagus, biasanya akan susah untuk naik. Ya, ini feel-nya sama seperti Goto pada saat IPO, jadi di mana dia hype sekali, naik tinggi pada saat IPO, tapi kemudian pelan-pelan mulai turun nih teman. Nah, menurut Yahoo Finance nih, saya selalu membandingkan data dari beberapa situs untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu akurat. Nah, setelah kita bandingkan dari IDN Financial, kita lihat dari Google Finance, sekarang kita lihat dari Yahoo Finance. Ini menurut Yahoo itu market capitalnya di sekitar 876 triliun ya, beda-beda tipis ya, karena tergantung dari tanggal berapa kita menutup datanya. Intinya hampir sama saja. Trailing PE-nya ini saya sukanya Yahoo itu dia membuat trailing PE, yaitu price to earning dalam 12 bulan terakhir, dan memang ini sama tingginya 522 price to earning-nya, itu tinggi sekali teman-teman. Price to book-nya tuh gila sampai 116 kalinya ya harga saham dibandingkan dengan nilai bukunya. Menurut saya dengan situasi yang seperti ini, maksudnya itu dengan laporan keuangan yang kurang begitu impresif alias biasa-biasa saja, terus juga kenaikan dari usahanya juga tidak terlalu meningkat ya, hanya tipis saja peningkatannya, tapi price to earning-nya setinggi ini 544 dan juga price to book-nya juga mencapai 116. Menurut saya untuk perusahaan yang bertipe growth alias perusahaan yang kita harapkan kenaikan harga sahamnya pun, menurut saya ini sudah terlalu overbought alias sudah dibeli terlalu banyak. Jelas ini perusahaan yang menurut saya sih untuk diharapkan agak kurang ya, karena gimana, dari harga, dari dividen tidak ada, dari untuk capital gain juga udah terlalu overbought alias dibeli terlalu banyak. Jadi saya akan lebih hati-hati dengan saham ini. Nah, kita lihat nih untuk analisisnya, saya lihat di TradingView. Untuk Barito Renewable Energy ini sendiri itu teknikalnya itu untuk osilator pembelian, tapi untuk rangkuman itu penjualan, dan untuk rata-rata pergerakan itu penjualan kuat. Jadi ternyata untuk secara rangkuman itu juga udah mencapai area penjualan ya. Jadi senada dengan penjelasan saya, lebih baik kita hati-hati dengan saham ini. Ini untuk insight dari saya, tapi ini bukan nasihat finansial ya, sebagai informasi saja bagi teman-teman semua untuk meneliti saham ini lebih lanjut. Oke, bagaimana menurut kalian untuk saham renewable energy? Apakah kalian masih berminat untuk membeli saham ini atau masih berhati-hati? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan tuliskan jika kalian ingin request saham apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menikmati video ini, dan agar mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai informasi-informasi seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.